Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan saya, Vini Armita Putri Haryono, NIM 076, Muhammad Rojina Jata, NIM 077, dan Faisatul Kiptiah, NIM 089. Baik, di sini kami, kelompok 2, akan menjelaskan tentang peran dan prinsip supervisi PAUD. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang pengertian supervisi pendidikan. Secara etimologi, istilah supervisi diambil dalam perkataan bahasa Inggris, yaitu supervision. Berasal dari kata super dan vision, yang masing-masing kata mempunyai arti atas dan lihat. Supervisi dapat diartikan sebagai pengawasan. Supervisi dalam pendidikan atau lebih dikenal dengan pengawasan pendidikan memiliki konsep dasar yang saling berhubungan pada proses pendidikan. Supervisi merupakan bagian yang tidak dapat terpisahkan dalam upaya peningkatan prestasi belajar dan mutu sekolah. Selanjutnya, pengertian supervisi menurut para ahli. Yang pertama, Bodman menyatakan bahwa supervisi adalah suatu usaha menstimulasikan, mengkoordinasi, dan membimbing secara berkelanjutan, baik secara individual atau kolektif, agar lebih mengerti dan lebih efektif dalam mewujudkan seluruh fungsi pembelajaran. Dengan demikian, mereka dapat menstimulasi dan membimbing pertumbuhan tiap murid secara kontinu, serta mampu dan lebih cakap berpartisipasi dalam masyarakat demokrasi modern. Yang kedua, menurut Purwanto tahun 2007, supervisi adalah suatu aktivitas pembinaan yang direncanakan untuk membantu para guru dan pegawai sekolah lainnya dalam melakukan pekerjaan secara efektif. Yang ketiga, menurut Suharsimi tahun 2006, bahwa kegiatan pokok supervisi adalah melakukan pembinaan sekolah pada umumnya dan pembinaan guru pada khususnya agar kualitas pembelajarannya meningkat. Supervisi di sini diartikan sebagai bantuan, pengalihan, dan pembinaan kepada guru-guru dalam bidang instruksional, belajar, dan kurikulum. Keempat, menurut Depdiknas tahun 1994 menyatakan bahwa supervisi adalah pembinaan yang diberikan kepada seluruh pengawas sekolah agar mereka dapat meningkatkan kemampuan untuk mengembangkan situasi proses belajar mengajar yang lebih baik. Kegiatan supervisi ditunjukkan pada sekolah dengan memberikan pembinaan untuk seluruh pegawai sekolah yang ada di dalamnya agar dapat meningkatkan kemampuan dari proses belajar mengajar. Yang kelima, menurut Mulyasa tahun 2007 menyatakan bahwa supervisi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari seluruh proses administrasi pendidikan yang ditunjukkan terutama untuk pengembangan efektivitas kinerja sekolah yang berhubungan dengan tugas utama pendidikan. Yang keenam, menurut Hatoyo tahun 2006 menyatakan supervisi oleh supervisor harus diarahkan untuk meningkatkan kualitas hasil belajar siswa melalui dua sasaran utama, yaitu kepala sekolah dan guru. Tujuan supervisi pendidikan adalah memberikan bantuan dan pembinaan terhadap sekolah untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Kegiatan supervisi dalam proses pendidikan merupakan bagian yang tidak dapat terpisahkan dalam upaya peningkatan proses belajar dan hasil belajar. Tujuan yang lebih khusus antara lain yaitu meningkatkan efektivitas dan efisiensi proses belajar mengajar, mengendalikan penyelenggaraan bidang edukatif di sekolah sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan, menjamin kegiatan sekolah belajar sesuai dengan ketentuan yang berlaku, sehingga dapat memperoleh hasil maksimal, menilai keberhasilan sekolah dalam melaksanakan tugasnya. Yang terakhir, memberikan bimbingan langsung untuk memperbaiki kesalahan dan kekurangan, serta membantu memecahkan masalah yang dihadapi oleh sekolah. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh anggota saya yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rojina Jata dengan NIM 077. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang fungsi supervisi. Yang pertama, mengkoordinasikan semua usaha sekolah. Apa yang dimaksud dengan mengkoordinasikan semua usaha sekolah? Yaitu menjelaskan tentang pemperluasan usaha sekolah, dan itu memerlukan adanya koordinasi yang baik terhadap usaha sekolah, seperti menguraikan ide dalam meningkatkan kualitas belajar mengajar. Yang kedua,
memperlengkap kepemimpinan sekolah. Di poin memperlengkap kepemimpinan sekolah yaitu menjelaskan tentang melatih dan memperlengkapi guru agar mereka memilih keterampilan dan kepemimpinan sekolah. Yang ketiga, memperluas pengalaman guru. Supervisi harus dapat memotivasi guru untuk mau belajar dari pengalaman nyata di lapangan. Melalui pengalaman itu, guru dapat belajar untuk menambah pengetahuan yang baru. Yang keempat, menstimulasi usaha-usaha sekolah yang kreatif. Supervisor harus dapat memberikan stimulasi agar guru tidak hanya berdasarkan atasan, tetapi mereka ikut serta aktif dalam proses belajar mengajar. Yang kelima, memberikan fasilitas dan penilaian terus-menerus. Artinya, untuk meningkatkan sumber daya diperlukan penilaian secara terus-menerus. Penilaian yang menyangkut semua aspek kegiatan sekolah dan lain-lain. Yang keenam, menganalisis situasi belajar mengajar. Menganalisis ini memberikan pengalaman baru dalam menyusun strategi dan usaha ke arah yang lebih baik. Yang ketujuh, memperlengkapi staf dengan pengetahuan dan keterampilan yang baru. Supervisi memberikan dorongan, stimulasi, dan membantu guru agar mengembangkan pengetahuan dan keterampilan. Peran supervisi. Yang pertama, koordinator. Yang kedua, pemimpin kelompok. Yang ketiga, konsultan. Di sini saya akan menjelaskan koordinator. Koordinator adalah supervisor dapat mengkoordinasi program belajar, mengajar, tugas anggota staf, kegiatan yang berbeda antara guru dan murid. Yang kedua, pemimpin kelompok. Sebagai pemimpin dapat memimpin sejumlah staf guru dalam mengembangkan potensi kelompok pada saat mengembangkan kurikulum, materi pembelajaran, dan lain-lain. Yang ketiga, konsultan. Konsultan di sini memberikan bantuan bersama dan mengkonsultasikan masalah yang dialami guru, baik secara individu maupun kelompok. Selanjutnya, saya akan menjelaskan prinsip supervisi. Yang pertama, ilmiah. Artinya, supervisi yang dikembangkan dan dilaksanakan harus sistematis, objektif, dan menggunakan instrumen, sarana, dan yang memberikan informasi yang dapat dipercaya dan akurat. Yang kedua, kooperatif. Supervisi ini dikembangkan atas dasar kerjasama antar supervisor dengan orang yang disupervisi. Supervisor hendaknya bekerja sama dengan guru, peserta didik, masyarakat, guna untuk meningkatkan kualitas belajar mengajar. Yang ketiga, konstruktif dan kreatif. Di sini membina para guru untuk selalu mengambil inisiatif sendiri dalam mengembangkan situasi belajar mengajar. Yang keempat, realistik. Realistik sendiri menjelaskan harus memperhitungkan dan memperhatikan segala sesuatu yang benar adanya. Yang kelima, progresif. Progresif sendiri yaitu setiap kegiatan yang dilakukan tidak terlepas dari ukuran dan perhatian. Artinya,
Apakah yang dilakukan suatu guru melahirkan pembelajaran yang maju, berkembang, atau semakin lancar belajar mengajar? Yang keenam, inovatif. Inovatif sendiri yaitu melakukan perubahan dengan penemuan baru dalam rangka memperbaiki dan meningkatkan mutu pendidikan. Nama saya Faisatul Kiptia dengan NIM akhir 089. Di sini saya akan menjelaskan tentang metode supervisi pendidikan. Untuk mencapainya suatu tujuan supervisi pendidikan, maka sebagai seorang supervisor dapat menggunakan metode yang baik dan benar. Metode tersebut dibagi menjadi 3, yaitu metode langsung, metode tidak langsung, dan metode kolaboratif. Di sini saya akan menjelaskan metode tersebut secara satu persatu. Yang pertama, metode langsung. Metode langsung ialah di mana ketika seorang supervisor berhadapan langsung dengan orang yang akan disupervisi, baik secara individual maupun kelompok. Contoh dari metode langsung ini ialah observasi ruang kerja kepala sekolah, guru, dan staf sekolah, rapat sekolah, dan rapat guru. Yang kedua, metode tidak langsung. Metode tidak langsung ialah di mana ketika seorang supervisor tidak berhadapan langsung kepada orang yang akan disupervisi. Metode tidak langsung ini masih menggunakan perantara dalam berkomunikasi dengan orang yang akan disupervisi. Contoh dari metode tidak langsung ini adalah radio, surat kabar, papan pengumuman, televisi, dan handphone. Yang ketiga, metode kolaboratif. Metode kolaboratif ini adalah metode gabungan antara metode langsung dan metode tidak langsung. Pada metode ini, supervisor, kepala sekolah, guru, dan staf sekolah secara bersama-sama dan sepakat untuk menetapkan struktur, proses, dan kriteria dalam melaksanakan proses percakapan terhadap masalah yang dihadapi. Materi yang selanjutnya adalah tugas dan tanggung jawab supervisi pendidikan. Yang pertama, mengendalikan pelaksanaan kurikulum. Kurikulum ini meliputi pelaksanaan, penerapan, dan evaluasi dalam proses pembelajaran. Yang kedua, pengendalian tenaga teknis sekolah. Tenaga teknis sekolah ini adalah tenaga yang akan membantu lancarnya dalam proses kegiatan belajar dan mengajar. Contohnya seperti guru. Di sini guru akan membantu siswa untuk memahami pembelajaran yang ada di sekolah. Yang ketiga, mengendalikan pengadaan, penggunaan, dan pemeliharaan sarana dan prasarana sekolah. Jadi di sini supervisor akan melakukan pengecekan sarana dan prasarana yang ada di sekolah. Apakah sarana dan prasarana yang ada di sekolah tersebut sudah cukup baik digunakan ataukah masih ada yang kurang dalam sarana dan prasarana yang ada di sekolah tersebut. Yang keempat, mengendalikan tata usaha. Dalam tata usaha ini meliputi seperti urusan kepegawaian, urusan keuangan yang ada di sekolah. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.